Salam jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu, Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya siapkan, terambil dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 10 dan ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal ini telah diberitahukannya kepada mereka. Sautnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Jujur mengakui dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu cerita atau kisah tentang Yunus ini. Kisah ini dimulai dengan panggilan Tuhan kepada Yunus supaya menyampaikan tentang pertobatan kepada bangsa Niniwe. Karena kalau bangsa Niniwe tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum bangsa Niniwe, bangsa yang besar itu. Tetapi kemudian kisah itu berlanjut di mana Yunus tidak mau menerima, bahkan tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dia lari menjauh dari kota Niniwe. Dan sebagaimana dalam bacaan kita, ketika dalam pelayaran itu terjadi badai yang sangat besar. Dan dengan jujur di hadapan semua orang, Yunus mengakui semua itu, bahkan secara tidak langsung di hadapan Tuhan dia sadar benar bahwa badai yang terjadi ini akibat dirinya, akibat ulah dari dirinya sendiri. Dan dia juga memberikan solusi. Apa solusinya? Dia menerima konsekuensi, yakni dia harus dibuang ke dalam laut supaya badai itu menjadi reda dan tidak mengamuk lagi. Saudara yang terkasih, kisah bagian awal dari cerita Yunus ini ada banyak hal yang bisa kita belajar. Tapi satu yang mau saya saringkan dan menjadi bahan perenungan bagi kita adalah bagaimana sikap seorang Yunus untuk mengakui akan dosanya di hadapan Tuhan, mengakui kesalahannya, kesadarannya bahwa semua orang mengalami bencana karena ulah dirinya, dan siap menerima konsekuensi apapun yang terjadi atas dirinya. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita lihat kondisi hidup kita sebagai orang-orang Kristen, berapa banyak orang yang mau mengakui ketika dia sadar bahwa karena ulahnya ada banyak sekali dampak buruk yang terjadi atas orang-orang di sekitar dia. Saudara terkasih, kita sering mendengar satu pernyataan singkat bahwa jika seorang penjahat mengaku, maka penjara itu menjadi penuh. Saudara, ini bukan masalah bahwa penjara penuh atau tidak, tapi bagaimana seseorang dengan jujur menyadari bahwa dia sementara melakukan kesalahan, dia sementara melakukan dosa, dan akibat dari itu bukan saja bagi dirinya, tapi orang-orang di sekitarnya, rekan-rekan di sekitarnya juga terkena imbas dari kesalahan yang dia lakukan. Mampukah dia untuk dengan jujur mengakui semua itu, menyadari semua itu, dan siap menerima konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan atau tidak? Saudara terkasih, mari kita belajar satu hal dari Yunus ini. Siap untuk mengakui dengan jujur segala kesalahan, dosa itu di hadapan Tuhan. Dan jika apa yang kita lakukan itu melibatkan dan membawa efek dampak buruk bagi banyak orang di sekitar, maukah kita dengan berani mengaku itu dan siap menerima konsekuensinya? Kiranya kita belajar untuk menjadi orang-orang yang dengan jujur, dengan berani mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia jika itu berdampak buruk bagi banyak orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Ada satu kisah indah pelajaran dari seorang Yunus, bagaimana dia dengan berani, dengan jujur mengakui di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, bahwa bencana itu akibat dari ulahnya yang tidak taat kepada Allah. Tuhan, ajar kami, Tuhan, tolong akan kami supaya kami juga berani, kami juga jujur mau mengakui akan dosa dan kesalahan kami, jika itu berdampak buruk bagi banyak orang, bahkan berdampak buruk bagi setiap pelayanan kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus, amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.